Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nur Fitriani. Untuk video kali ini kita akan membahas terkait job order costing pada mata kuliah akuntansi biaya. Perhitungan biaya pesanan merupakan salah satu metode atau cara untuk mengakumulasi biaya yang dapat diterapkan pada perusahaan yang menggunakan produksi terputus-putus. Nah, biasanya untuk perhitungan biaya pesanan itu digunakan untuk perusahaan yang memang memproduksi sesuai dengan pesanan custom. Jadi ada pesanan terlebih dahulu dari customer yang sesuai dengan keinginan customer baru dibuatkan oleh perusahaan. Bisa juga ini contohnya misalkan di perusahaan percetakan atau mungkin custom kalender. Nah, itu kan untuk setiap pesanan biasanya berbeda-beda. Nah, itu digunakan metode perhitungan job order costing. Nah, dalam metode ini, biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan secara terpisah sesuai dengan identitas masing-masing pesanan atau kontrak. Jadi, perusahaan melakukan produksi itu sesuai dengan pesanan. Sehingga biasanya ada yang namanya kartu pesanan untuk masing-masing pesanan atau kontrak. Nah, biasanya juga akan diberikan nomor untuk masing-masing pesanan agar bisa memudahkan perusahaan untuk mengidentifikasi produk ini itu untuk pesanan yang mana kayak gitu. Perhitungan biaya berdasarkan pesanan dapat diterapkan untuk pekerjaan pada perusahaan manufaktur, pekerjaan konstruksi, industri percetakan, jasa pelayanan hukum, jasa arsitek, jasa akuntansi, serta jasa konsultasi lainnya. Nah, kalau di eh, perusahaan jasa, contohnya di jasa akuntansi ya. Nah, tiap klien, misalnya di perusahaan KAP gitu, yang mengaudit laporan keuangan klien, biasanya kan kondisi klien itu berbeda-beda. Ada yang membutuhkan mungkin sampelnya berapa, ada yang membutuhkan lebih banyak. Nah, otomatis biaya yang dikeluarkan untuk fee audit itu juga akan berbeda-beda. Makanya ini tidak bisa disamakan antara satu klien dengan klien yang lain sesuai dengan kondisi klien masing-masing. Nah, ini yang namanya perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Kemudian untuk karakteristik biaya pesanan, yang pertama, sifat proses produksi yang dilakukan terputus-putus dan tergantung pada pesanan yang diterima. Kemudian spesifikasi dan bentuk produk tergantung pada pesanan. Pencatatan biaya produksi masing-masing pesanan dilakukan pada kartu biaya pesanan secara terperinci untuk masing-masing pesanan. Total biaya produksi untuk setiap elemen biaya dikalkulasi setelah pesanan selesai. Biaya per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dibebankan dengan total unit yang dipesan. Akumulasi biaya pada umumnya menggunakan biaya normal, produk yang sudah selesai dapat disimpan di gudang atau langsung diserahkan kepada pemesan. Karena di sini konsepnya itu adalah memproduksi setelah pesanan masuk, sehingga seringkali perusahaan setelah selesai melakukan produksi itu bisa langsung dikirim ke pemesan atau ke customer, kecuali jika customer meminta bantuan perusahaan untuk bisa dititipkan ke gudang penyimpanan perusahaan terlebih dahulu sebelum diambil oleh customer. Kemudian, dalam penentuan biaya berdasarkan pesanan ini dapat ditinjau dari tiga elemen biaya bagian yang saling berhubungan, yaitu akuntansi bahan baku, yang mana memelihara catatan persediaan bahan baku langsung, membebankan bahan baku langsung ke pesanan, dan membebankan bahan baku tidak langsung ke biaya overhead pabrik. Yang kedua, yaitu akuntansi biaya tenaga kerja, memelihara akun yang berhubungan dengan beban gaji, dan membebankan biaya tenaga kerja langsung ke pesanan, dan membebankan biaya tenaga kerja tidak langsung ke biaya overhead pabrik. Dan yang ketiga, akuntansi biaya overhead pabrik, mengakumulasi biaya overhead pabrik, memelihara catatan terinci atas overhead, dan membebankan sebagian overhead ke setiap pesanan. Untuk manfaat perhitungan biaya pesanan, penentuan biaya pesanan sangat bermanfaat untuk penetapan harga jual dan pengendalian biaya. Umumnya, calon pelanggan selalu meminta estimasi biaya terlebih dahulu sebelum mereka memesan, dan seringkali mereka memesan atau memberi pekerjaan membandingkan dengan pesaing. Jadi, kita contohkan di penjahit baju gitu ya. Kalau misal
teman-teman ada yang mau wisuda, misalnya yang cewek-cewek terutama, biasanya kan mau menjahit kebaya. Nah, antara si A dan si B, biasanya spesifikasi kebaya, detail kebaya itu berbeda-beda. Ada yang minta payet, ada yang enggak. Ada yang minta bahannya bagus, ada yang oke pakai kain yang biasa aja enggak apa-apa, kayak gitu. Jadi tiap pemesan itu biasanya memiliki spesifikasi berbeda-beda. Nah, biasanya seringkali customer itu akan membandingkan antara satu dengan yang lain, penjahit satu dengan yang lain. Jadi sebelum mereka benar-benar melakukan DP, biasanya kalau di link itu kan ada uang DP ya. Nah, sebelum melakukan pembayaran DP, itu biasanya kayak udah survei ke beberapa penjahit. Mereka menanyakan kalau misal spesifikasi kebaya yang saya inginkan seperti ini, itu kira-kira biayanya berapa. Nah, makanya di sini eh, biasanya kalau pelanggan itu melakukan customize, itu lebih sering untuk membandingkan terlebih dahulu antara satu vendor ke vendor yang lain. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengestimasi biaya secara akurat agar dapat bersaing dengan perusahaan lain dan menghasilkan laba yang optimal. Kayak contohnya tadi dalam kasus kebaya, maka penjahit itu harus bisa memperkirakan berapa sih harga jual yang cocok ketika si pelanggan ini meminta spesifikasi kebaya seperti yang dikatakan atau dijelaskan oleh customer. Jangan sampai harga jualnya itu lebih tinggi daripada pesaing maupun lebih rendah karena hal tersebut dapat merugikan si perusahaan atau si penjahitnya. Kemudian untuk perhitungan biaya normal, sistem akuntansi di mana bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dibebankan pada objek biaya berdasarkan biaya aktual, sedangkan biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif yang telah ditentukan di awal. Tarif ditentukan di muka atau tarif ditentukan di awal merupakan suatu jumlah yang diperoleh dengan membagi total biaya overhead pabrik yang diestimasi untuk periode mendatang dengan total dasar alokasi biaya overhead pabrik yang diestimasi untuk periode mendatang. Maka di sini rumusnya, estimasi BOP sama dengan total BOP dibagi dasar alokasi. Tarif biaya overhead pabrik yang ditentukan di muka menormalkan penerapan overhead pabrik ke pesanan. Karena itu, biaya produk yang dihasilkan disebut biaya normal dan metode akuntansi disebut dengan perhitungan biaya normal. Kemudian, karena kita bicara terkait job order costing, biaya berdasarkan pesanan, maka kita akan familiar dengan yang namanya kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan itu merupakan dokumen dasar perhitungan biaya pesanan, sumber untuk memasukkan biaya dalam kalkulasi biaya pesanan. Catatan ini kadang-kadang disebut sebagai lembar biaya pekerjaan, arsip biaya pekerjaan, atau kartu biaya pekerjaan. Karena biaya diakumulasi setiap pekerjaan, batch maupun lot, maka dalam dokumen ini memperlihatkan biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, serta biaya overhead pabrik yang dibebankan untuk suatu pesanan. Nah, ini contoh dari kartu biaya pesanan. Jadi di sini ada contoh pada tanggal 5 April 2007, PT Aceh Besar Garmen menerima pesanan busana muslim dari toko Cut Busana sebanyak 100 lusin dengan spesifikasi setelan bordir dan payet. Berdasarkan kontrak kerja, produk harus selesai pada tanggal 27 April 2007 dengan harga jual berdasarkan kontrak senilai 624.000 per lusin. Berdasarkan pesanan tersebut, perusahaan melakukan perhitungan biaya dengan menggunakan kartu pesanan sebagai berikut. Jadi di sini ada yang pertama adalah nama perusahaan vendornya. Nama perusahaan vendornya di sini contohnya PT Aceh Besar Garmen yang beralamat di Jalan Cut Nyadin 45 Banda Aceh. Kemudian di sebelah kanan atas itu akan ada nomor pesanannya. Jadi nomor pesanan itu mengidentifikasi ini kartu pesanan untuk produk yang mana. Kemudian di sini selanjutnya ditulis juga nama customernya siapa. Ini pesanan oleh toko Cut Busana.
kemudian produknya apa, setelan muslim, spesifikasi produknya, setelan border payet, jumlahnya 100 lusin. Kemudian tanggal dipesan dan mulai dikerjakan 5 April, dibutuhkan selesai tanggal 27 April. Nah, kemudian di sini ada rincian berapa banyak bahan baku langsung yang dikeluarkan, yaitu sejumlah 17.280.000 rupiah, kemudian tenaga kerja langsung sebanyak 14.400.000 rupiah, dan BOP dibebankan sebanyak 6.912.000 rupiah. Dengan demikian, total biaya produksinya di sini terdiri dari total bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP dibebankan, maka total biaya produksi sebanyak 38.592.000 rupiah. Nah, biaya produksinya kan sudah diketahui, kemudian sudah ditetapkan juga harga jualnya berdasarkan kontrak. Di sini kontraknya harga jual kan 624.000 per lusin. Nah, karena toko cut bersama ini memesan sebanyak 100 lusin, maka harga jual keseluruhan adalah 62.400.000. Sedangkan biaya produksinya sebanyak 38.592.000. Maka perusahaan memperoleh laba kotor sebanyak 23.808.000. Kemudian dikurangi dengan biaya pemasaran dan biaya administrasi, ketemu laba bersih sebanyak 13.183.000. Jadi ini merupakan contoh kartu pesanan untuk mencatat detail dari produksi barang yang secara spesifik di satu klien atau di satu customer. Kemudian untuk jurnal perhitungan biaya pesanan itu ada 8 bentuk ayat jurnal yang digunakan dalam perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku. Yang kedua untuk mencatat pengakuan biaya tenaga kerja pabrik. Yang ketiga untuk mencatat pengakuan biaya overhead pabrik. Yang keempat untuk mencatat penggunaan bahan baku. Yang kelima untuk mencatat pendistribusian beban gaji tenaga kerja. Yang keenam untuk membebankan estimasi biaya overhead. Yang ketujuh untuk mencatat penyelesaian pesanan. Dan ke-8 untuk mencatat produk. Kita mulai dari yang pertama, yaitu akuntansi untuk bahan baku. Di sini ada 2 tahapan dalam pencatatan bahan baku, yaitu saat pembelian dan saat penggunaan. Prosedur yang digunakan dalam pembelian dan penggunaan bahan baku ini di antara perusahaan bisa berbeda-beda. Kadangkala sebelum tanggal produksi untuk produk tertentu dimulai, departemen yang bertanggung jawab terhadap skedul produksi memberi informasi kepada departemen pembelian dengan menggunakan formulir permintaan pembelian mengenai bahan yang dibutuhkan. Kemudian, Departemen Pembelian mengeluarkan order pembelian yang ditujukan ke pemasok dengan mendebit bahan baku dan mengkredit utang usaha atau kas. Jadi intinya sama kayak teman-teman belajar di akuntansi dasar ya. Ketika kita melakukan pembelian, maka di sini yang dicatat adalah yang kita beli itu apa? Kalau di sini bahan baku berarti debitnya bahan baku. Nah, kreditnya itu adalah utang usaha atau kas, tergantung pembeliannya secara kredit atau secara tunai. Jadi di sini untuk jurnal pembelian bahan baku, jurnalnya adalah bahan baku pada utang usaha atau kas. Kemudian jurnal penggunaan bahan baku. Biasanya perusahaan setelah memiliki bahan baku dan ketika menerima pesanan, maka bahan baku yang ada di gudang penyimpanan bahan baku itu akan dimasukkan ke dalam proses produksi. Nah, ketika bahan baku itu sifatnya langsung, bisa ditelusuri secara langsung, maka bahan baku di sini untuk dikeluarkan dari gudang penyimpanan bahan baku ke dalam proses produksi diperlukan jurnal barang dalam proses pada bahan baku. Tetapi jika bahan bakunya itu tidak langsung, maka jurnal yang digunakan adalah pengendali overhead pabrik pada bahan baku. Kemudian akuntansi biaya untuk tenaga kerja.
Di sini yang pertama adalah kita mencatat atau menjurnal biaya tenaga kerja yang terjadi. Maka jurnalnya sama kayak di akuntansi dasar, beban gaji pada utang gaji yang masih harus dibayar. Nah, ketika distribusi biaya tenaga kerja, jadi beban gaji itu sebenarnya berasal dari mana? Dari tenaga kerja langsung atau tenaga kerja tidak langsung. Maka di sini untuk jurnal distribusi biaya tenaga kerja, jika tenaga kerjanya langsung, kita mendebit barang dalam proses, yang dikredit adalah beban gaji. Tetapi jika tenaga kerjanya tidak langsung, maka yang didebit adalah pengendali overhead pabrik, yang dikredit adalah beban gaji. Kemudian untuk akuntansi biaya overhead pabrik, yang pertama adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya atau aktual. Maka di sini ada contohnya jika terjadi eh, beban penyusutan mesin, maka untuk jurnalnya pengendali overhead pabrik pada akumulasi penyusutan mesin. Kemudian jika terjadi beban asuransi, maka jurnalnya adalah pengendali overhead pabrik pada kreditnya asuransi dibayar di muka. Kemudian ketika biaya overhead pabrik dibebankan, untuk overhead pabrik dibebankan, di jurnal terlebih dahulu barang dalam proses pada overhead pabrik dibebankan, kemudian overhead pabrik dibebankan pada pengendali overhead pabrik. Nanti kita akan masuk ke contoh yang ada angkanya. Kemudian untuk akuntansi produk selesai atau barang jadi, di sini jika eh, pesanan itu langsung diserahkan kepada pemesan saat barang sudah selesai diproduksi. Jadi tidak melewati barang disimpan terlebih dahulu di gudang penjual. Jadi setelah selesai dari pabrik di eh, selesai dari pabrik setelah diproduksi itu langsung dikirimkan kepada pemesan. Maka di sini jurnalnya kita jurnal terlebih dahulu untuk penjualannya, karena di sini penjualannya secara kredit, makanya di sini yang muncul adalah piutang usaha pada penjualan. Tapi jika penjualannya secara tunai, maka di sini kas pada penjualan. Kemudian kita jurnal juga harga pokok penjualan pada barang dalam proses. Jadi yang dikredit di sini itu bukan persediaan barang jadi, tapi barang dalam proses, karena kita langsung distribusikan kepada pelanggan tanpa melewati adanya proses penyimpanan di produk gudang jadi, di produk eh, di gudang produk jadi. Kemudian jika tidak langsung diserahkan ke pemesan, tapi setelah diproduksi itu produk dikirimkan, didistribusikan ke atau disimpan ke gudang barang jadi, maka di sini untuk mengalihkan produk yang telah selesai diproduksi ke barang jadi, itu jurnalnya adalah barang jadi pada barang dalam proses. Jadi di sini artinya menambah barang jadi mengurangi persediaan barang dalam proses. Sekarang kita masuk ke yang ada angkanya. Contohnya di sini, untuk pembelian bahan baku, Rayban Company menerima pengiriman senilai $25 untuk bahan baku yang dibeli secara kredit pada tanggal 5 Januari. Maka ketika terjadi pembelian bahan baku secara kredit, bahan bakunya didebit, utang usaha dikredit. Bahan baku didebit $25.000 pada utang usaha $25.000. Ini akun T-nya. Di sini berarti utang bertambah di kredit, kemudian persediaan bahan baku bertambah di debit. Di sini ada persediaan awal bahan bakunya 100, kemudian ditambah dengan pembelian bahan baku 25.000. Kemudian, total bahan baku langsung yang diminta selama bulan Januari di Rayban Company adalah sebesar $31.000. Terdiri dari $2.510 untuk pesanan nomor 5574, $24.070 untuk pesanan nomor 5575, dan $4.420 untuk pesanan nomor 5576. Maka jurnalnya barang dalam proses bertambah di debit, pada bahan baku berkurang di kredit. Barang dalam proses $31.000 pada bahan baku senilai $31.000.
Kemudian, perlengkapan senilai $6.000 dikeluarkan dari gudang selama bulan Januari di Rayban Company. Rayban Company mencatat permintaan bahan baku ini menggunakan ayat jurnal sebagai berikut. Karena yang dikeluarkan perlengkapan tidak masuk bahan baku langsung, maka di sini yang didebit bukan barang dalam proses, tetapi pengendali overhead pabrik. Maka jurnalnya pengendali overhead pabrik $6.000 pada bahan baku senilai $6.000. Kemudian untuk contoh akuntansi tenaga kerja, beban gaji pabrik senilai $31.000 dihitung dan dicatat pada tanggal 31 Januari dan akan dibayar di awal bulan Februari. Maka ini baru dicatat tapi belum dibayar. Maka kita mengakui adanya utang gaji yang masih harus dibayar. Berarti jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji yang masih harus dibayar senilai $31.000. Kemudian, kartu jam kerja untuk tenaga kerja langsung di Rayban pada bulan Januari totalnya adalah $1.568 untuk pesanan nomor 5574, $22.832 untuk pesanan nomor 5575, dan $2.600 untuk pesanan nomor 5576. Tenaga kerja tidak langsung totalnya adalah 4.000. Nah, berarti di sini $31.000 yang terjadi itu terdiri dari 4.000-nya tenaga kerja tidak langsung dan 27.000-nya itu tenaga kerja langsung. Dari mana tahu 27.000? 22.832 ditambah 1.568 ditambah 2.600. Itu ketemunya $27.000. Maka untuk beban gaji tenaga kerja langsung, kita jurnalnya adalah barang dalam proses pada beban gaji senilai $27.000. Kemudian untuk tenaga kerja tidak langsung, kita jurnalnya pengendali overhead pada beban gaji senilai $4.000. Nah, ini akuntenya. Jadi di sini kelihatan beban gaji yang masih harus dibayar bertambah di kredit. Karena beban gaji yang masih harus dibayar itu artinya adalah utang. Utang bertambah di kredit, kemudian beban bertambah di debit. Beban bertambah di debit, kemudian kita kreditkan untuk bebannya 4.000 pada pengendali overhead pabrik, kemudian 27.000 pada barang dalam proses, dengan rincian $1.568 untuk pesanan nomor 5574, 22.832 untuk pesanan nomor 5575, dan 2.600 untuk pesanan nomor 5576. Kemudian untuk contoh akuntansi biaya overhead pabrik, Rayban Company menghitung penyusutan pabrik sebesar $4.929 dan asuransi pabrik yang sudah jatuh tempo senilai $516 untuk bulan tersebut. Ayat jurnalnya berarti pengendali overhead pabrik pada akumulasi penyusutan pabrik senilai $4.929 dan pengendali overhead pabrik pada asuransi dibayar di muka senilai $516. Kemudian, Rayban Company telah menentukan bahwa hubungan yang paling kuat adalah antara jam mesin dengan overhead pabrik. Dan kedua ukuran tersebut masing-masing diperkirakan jumlahnya adalah sebesar 7.500 dan $300.000 untuk tahun itu. Berarti tarif overhead-nya diperoleh dari total overhead dibagi total dasar alokasi. $300.000 dibagi 7.500 ketemu $40 per jam mesin. Oleh karena Rayban menunjukkan total 29,4 jam mesin untuk pesanan nomor 5574, maka overhead dibebankan sebesar tarif overhead-nya $40 per jam mesin dikali dengan aktivitas aktualnya 29,4 jam mesin, maka ketemunya $1.176. Ini adalah overhead dibebankan untuk pesanan nomor 5574.
Kemudian, overhead yang dibebankan ke semua pesanan yang dikerjakan selama suatu periode didebit ke barang dalam proses pada akhir periode tersebut. Selain 29,4 jam mesin untuk pesanan nomor 5574, catatan mesin Ray-Ban Company menunjukkan 250,6 jam mesin untuk pesanan nomor 5575 dan 50 jam mesin untuk pesanan nomor 5576. Sehingga total jam mesin yang digunakan di bulan Januari adalah sebanyak 330 jam mesin. Dari mana 330 jam mesin? 29,4 ditambah 250,6 ditambah 50 jam mesin. Oleh karena itu, overhead dibebankan sebesar 13.200 dolar yang diperoleh dari perkalian tarifnya 40 dolar dikali dengan total jam mesinnya 330 jam mesin. Kemudian overhead pabrik dibebankan dicatat dalam ayat jurnal sebagai berikut. Maka atas overhead pabrik yang dibebankan, ayat jurnalnya adalah barang dalam proses pada overhead pabrik dibebankan senilai 13.200 dolar. Asumsikan bahwa Ray-Ban Company menutup overhead pabrik dibebankan setiap bulan. Jika ayat jurnal sebelumnya sebesar 13.200 dolar merupakan satu-satunya pembebanan overhead di bulan itu, maka ayat jurnal penutupnya adalah overhead pabrik dibebankan pada pengendali overhead pabrik sebesar 13.200 dolar. Jadi di sini yang awalnya kita tulis pembebanan overhead pabrik itu overhead pabrik dibebankannya di kredit karena kita tutup, maka overhead pabrik dibebankannya diubah ke debit. Nah, yang kontranya adalah pengendali overhead pabrik. Nah, jika kita lihat akun T-nya, di sini perusahaan mengeluarkan pengendali overhead, mengeluarkan biaya yang tidak langsung apa ya, selain biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, nah biaya-biaya yang selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu kan masuknya ke pengendali overhead. Selama periode yang sudah kita bahas tadi, itu perusahaan mengeluarkan biaya pada pengendali overhead totalnya adalah 15.445. Ini biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tetapi ternyata overhead pabrik yang dibebankan ke tiga pesanan yang dibuat oleh perusahaan di periode itu cuma 13.200. Maka di sini total pengeluaran perusahaan sebanyak 15.445 hanya bisa di-cover sebesar 13.200. Selisihnya 2.245 ini menjadi kerugian perusahaan. Maka di sini atas selisih 2.245 itu harus dibebankan ke HPP, menambah HPP. Makanya jurnalnya harga pokok penjualan pada pengendali overhead pabrik senilai 2.245. Artinya harga pokok penjualannya bertambah sebesar 2.245. Karena di sini kita lihat bahwa yang aktual dikeluarkan itu lebih tinggi daripada yang dibebankan, maka ini dinamakan under applied, yaitu overhead dibebankan terlalu rendah. Nah, overhead yang dibebankan terlalu rendah itu diinterpretasikan sebagai varians biaya yang tidak menguntungkan bagi perusahaan karena dia menambah harga pokok penjualan. Oke, kemudian contoh akuntansi barang jadi dan produk yang dijual. Ray-Ban Company menyelesaikan pesanan nomor 5574 dan pesanan nomor 5575 selama bulan Januari dengan biaya masing-masing sebesar 5.254 dolar dan 56.926 dolar. Total sebesar 56.926 dolar untuk pesanan nomor 5575 merupakan penjumlahan dari biaya bahan baku sebesar 24.070 dolar, biaya tenaga kerja langsung sebesar 22.832 dolar, dan biaya overhead sebesar 10.024 dolar. Pesanan nomor 5574 dikirimkan langsung ke Lawrence Ville Construction Company pada tanggal 18 Januari, maka pesanan tersebut tidak dimasukkan dalam ayat jurnal yang mentransfer pekerjaan yang sudah jadi ke barang jadi. Hanya pesanan nomor 5575 ditransfer ke barang jadi. Oke. Jadi di sini untuk mencatat
pesanan nomor 5574, karena kita langsung mendistribusikan, mengirimkan barang yang baru selesai dari eh, pabrik, selesai diproses, selesai diproduksi dari pabrik, itu langsung dikirimkan ke pelanggan, maka kita langsung mencatatnya adalah piutang usaha pada penjualan karena penjualannya bersifat kredit senilai 7.860 dolar. Kemudian yang untuk mencatat harga pokok penjualannya, maka harga pokok penjualan pada barang dalam proses. Jadi di sini kontranya itu adalah barang dalam proses karena tidak melewati penyimpanan di gudang persediaan barang jadi senilai 5.254 dolar. Nah, kemudian karena pesanan nomor 5575 itu setelah selesai dari barang dalam proses, itu diserahkan atau ditransfer ke persediaan barang jadi, maka kita jurnalnya adalah barang jadi pada barang dalam proses senilai 56.926 dolar. Kemudian ketika sudah eh, dikirimkan kepada pelanggan, maka kita mencatat adanya penjualan kredit piutang usaha pada penjualan senilai 70.000 dolar dan harga pokok penjualan pada barang jadi senilai 52.300 dolar. Kenapa tidak barang dalam proses? Karena di sini kita sudah eh, mengalihkan barang dalam proses ke barang jadi. Maka ketika terjadi pengiriman barang yang menjadi kontra dari harga pokok penjualan itu adalah barang jadi, persediaan barang jadi karena kita ambilnya dari gudang barang jadi. Oke, sekian untuk materi job order costing. Kita ketemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.